Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatun Hasanah, NIM 2018-53047, kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengendalian sistem informasi. Overview dapat dilihat dalam sebuah perusahaan ada 5 divisi, salah satunya adalah divisi IT. Apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Nah, dapat dilihat dari proses audit IT. Di sini dia mengeluarkan continuous improvement, lalu memiliki output pertama nilai maturity level 1-5, kedua rekomendasi. Lalu kerangka COVID framework ada 3, pertama IT resource, kedua IT process, lalu yang terakhir adalah business recruitment. Di IT resource terdiri pertama data, kedua informasi sistem, ketiga teknologi, keempat facility, kelima adalah human resource. Sedangkan di IT process terdiri dari perencanaan dan orang, kedua pengadaan dan implementasi, ketiga pengantaran dan dukungan, dan terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Sedangkan pada bagian business recruitment terdiri atas efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan yang terakhir adalah kehandalan informasi. COVID terdiri dari 4 domain. Pertama ada planning and organization, kedua acquisition dan implementation, ketiga delivery and support, keempat adalah monitoring and evaluation. Pengendalian sistem informasi di transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan yang ini sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Ancaman-ancaman atasia atau sistem informasi akuntansi. Salah satu ancaman dari perusahaan adalah karena bencana alam seperti 1. Kebakaran atau panas yang berlebihan, 2. Banjir gempa bumi, 3. Badai angin dan perang. Sedangkan ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti pertama, kegagalan hardware, kedua, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik. Dan yang terakhir adalah kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Lalu ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia. Kedua, kesalahan tidak disengaja karena keliter, kehilangan. Ketiga, kesalahan logika. Keempat, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk ancaman keempat, diantaranya adalah sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Mengapa ancaman-ancaman pada sistem informasi akuntansi meningkat? Nah, peningkatan jumlah sistem, klien, atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena itu, RAM dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai. Mereka lebih sulit dikendalikan, sedangkan WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Maka, dibutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Nah, pengendalian internal adalah rencana, organisasi, dan metode bisnis yang dipergunakan untuk pertama, menjaga aset, 2. Memberikan informasi yang akurat dan andal, ketiga, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta yang terakhir adalah mendorong kesesuaian dengan
kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian sistem informasi. 4 prinsip keandalan sistem. Pertama, ketersediaan. 2, keamanan. 3, dapat dipelihara. 4, integritas. Ketersediaan sendiri adalah sistem tersebut dapat tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Sedangkan pada keamanan, sistem ini dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Untuk prinsip ketiga, yaitu dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Dan keempat, integritas adalah pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya 1. Entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijaksanaan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Kedua, entitas menggunakan prosedur, tipe, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. 3 adalah entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Perencanaan strategis dan penganggaran, mengembangkan rencana keandalan sistem, dan melaksanakan dokumentasi. Selanjutnya adalah pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Dokumentasi dapat diklarifikasi menjadi 3 kategori dasar, yaitu pertama, dokumentasi administratif. 2, dokumentasi sistem. 3, dokumentasi operasional. Dokumentasi administratif sendiri adalah mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Sedangkan dokumentasi sistem ialah mendeskripsikan setiap sistem, aplikasi, dan fungsi utama pemrosesannya. Sedangkan dokumentasi operasional mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Ketersediaan meminimalkan waktu kegagalan sistem. 2, memelihara untuk pencegahan. 3, sistem pasokan tenaga listrik yang stabil. 4, batas toleransi kesalahan. 5, rencana pemulihan dari bencana. 6, meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian. 7, memberikan syarat alternatif memproses informasi untuk sementara waktu. 8, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Lalu selanjutnya, melatih dan memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan. 10, prioritas proses pemulihan. 11, jaminan. 12, data dan file program cadangan. 13, pengaman elektronis. 14, konsep rekonstruksi bertingkat. 15, prosedur pengulangan. 16, penugasan khusus. 17, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi. 18, uji dan revisi periodik. 19, dokumentasi yang lengkap. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan rencana keamanan. Mengembangkan dan mengelolori terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah, apa yang dibutuhkan, siapa yang dapat mengakses informasi, kapan mereka membutuhkan, pada sistem yang mana informasi berada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.